Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Santoso, dan kali ini kita bakalan ngebahas tentang tools baru, yaitu Swagger. Nah, apa sih Swagger ini? Swagger ini sebenarnya sama aja kayak si Postman. Si Postman kan tujuannya sama-sama buat nge-hit API secara langsung. Sebenarnya juga kita bisa pakai si API client dari si VS Code sendiri itu juga bisa. Cuma kalau di sini Swagger ini gunanya buat dokumentasi lah ya. Dokumentasi ke terhubung sama si Swagger API Docs-nya ini. Nah, jadi sebelum kita punya Swagger, kita harus konfigurasi dulu. Nah, enaknya di sini Swagger, jadi kita endpoint hit-nya itu udah langsung beserta sama si ininya, si logingannya, si endpoint ininya, si root-nya. Jadi kita tinggal buka root ini aja, buka roots-nya nih, udah kita langsung hit doang gitu. Soalnya kan kalau di browser sendiri, Ika kalau mau nge-hack API ya cuma bisa nge-hack buat get-nya doang, tapi postbook-nya nggak bisa. Tapi kalau di sini Ika bisa nge-hack semuanya, mau post, book, get, semua Ika bisa hack semua di sini. Sama kayak si Postman lah intinya. Kalau misalnya Postman, Ika bisa yang namanya nge-hack ini, login tuh, nge-hack logout, itu kalau lebihnya. Nah, di sini kan kita punya login logout. Sebenarnya kita bisa aja bikin semacam autentifikasi di sini kayak barrier token gitu, tapi kan kita makainya si cookie, kita ngambil cookie dari sini lah, dari si mana pun inspect comment, dari si performance ini, dari cookie sini tuh. Jadi ya istilahnya nggak perlu lagi pakai barrier token karena kita udah pakai request cookie dari si express sendiri, cookie parser lah. Sebenarnya aku kemarin nyiapin sistem cookie parser itu yang gimana Kak ngirimin requestnya langsung ke apa namanya, ke masing-masing endpoint. Aku siap-siap soalnya di soal itu agak yang nyuruh bikin endpoint Google, login Google. Nah itu aku kemarin udah siap-siap tuh, ini kalau pakai paspor JS ini pasti kena nih. Harus bikin ngeblok ulang si tokennya, nggak boleh kirim varian token lagi. Soalnya nggak mau kalau si Google ini login autentifikasi Google OAuth namanya ku. Cuma ternyata nggak disuruh itu. Ternyata nggak disuruh itu. Ya salah satunya karena emang mengkornya ganti juga sih. Jadi mengkor ganti kebijakannya juga berubah. Ya sudahlah, syukur. Kayak begitu. Jadi tinggal kurang. Cuma login biasa aja. Untungnya seperti itu. Soalnya ini waktunya cukup singkat dalam pengerjaannya. Dikebuk dalam seminggu. Kita bikin satu sosial media ini. Jadi ya sudah lah ya. Jika kelarnya segini ya lumayan. Bisa kelar semua malahan ya. Nah, ini untuk yang endpoint ini aku pakai endpoint user di sini. Sebenarnya agak juga endpoint clicks, agak juga yang bagian endpoint buat namanya, buat reply, tapi aku nggak masukin di sini karena nggak cukup waktunya. Ya udah, aku cuma pakai endpoint user doang di sini. Jadi ya sudah aku bikin listnya karena ini agak logiknya agak register juga, jadi lebih enak lah, lebih gampang tuh untuk implementasiinnya. Kan udah kalau login, lalu kita juga bisa melihat user itu aja sih paling. Lihat user itu. Nah ini misalnya kita buang dulu ya tokennya ya. Tuh ini kan kita token kita buang nih dari si cookie. Otomatis kita reset lagi, Otomatis kita nggak bisa ngebiak. Coba ya try out, execute, tuh you must login to access itu. Tapi kalau misalnya kita udah login, misalnya kita login pakai ya namanya aku kasih ini aja lah ya. Aku example lagi. Ini dia. Ini pakai JSON nih. Pakai application JSON. Nah, ini. Oke. Kita bisa langsung execute aja. Langsung kita login-nya sukses. Oke ya. Kalau login sukses berarti otomatis kita bisa mengakses si endpoint user karena dia harus diautentifikasi dulu. Setelahnya kita pasang middleware untuk dia autentifikasinya. Terlebih dahulu harus login baru bisa diakses itu. Middleware-nya lah ya.
Nah ini kan you must login to access. Jika coba execute lagi, muncul semua. Itu guys. Yang ini buat lihat semua user. Terus ini juga bisa sebenarnya jika ini user jika kasih parameter searching di sini. Misalnya kan mau nyari namanya siapa nih, namanya si Waguri gitu. Ya udah, nanti munculnya cuma Waguri doang. Execute. Munculnya cuma Waguri gitu. Ini bisa pakai username, bisa pakai full name, ya terserah mau pakai apa aja gitu. Nah ini juga ini, terus kita bisa lagi pakai yang namanya get user. Ini by ID aja. Nah ini kita kayak up dulu, pas ke ID yang tadi, execute. Nah masuk ya, tuh. Ini buat make get, terus ini buat make register. Misalnya kita mau, nggak bisa register guys, mesti log out dulu. Kita harus log out, lagi log out, kita bisa nambahin user baru tapi harus log out bunganya. Ya lagi langsung aja kayak up, execute. Nah dia nggak parameter apa-apa, log out sukses. Kalau kita udah log out sukses, maka kita nggak bisa lagi nge-fetch semua user di sini. Udah nggak bisa, tapi kita bisa akses register, karena emang register kan munculnya pertama kali sebelum login gitu. Misalnya kita mau kayak up, full name-nya apa? Full name-nya aku bikin aja apa ya? Mikir namanya aku bingung kadang. Cek aja lah ya. Cek misalnya cek @gmail.com. Nah itu execute, masuk. Nah user baru muncul itu guys. Nah ini untuk yang si application JSON. Tapi kan kita juga butuh yang namanya form multi-part data. Buat apa? Buat ngirim gambar. Contohnya kita bisa login lagi di sini, execute, kita udah login. Di sini juga bisa ngirim multi-part data. Contoh pakai apa? Pakai yang namanya ini user ID. Misalnya kita udah login di sini, berarti kita mau execute dulu user semuanya. Ini kan pakai user Jeremy. Kita buang dulu. Execute. Nah, kita ambil ID-nya Jeremy punya ya. Nah, oke. Kita try. Nah, ini multi-part nih. Kita harus kirim gambar. Jadi kita mau ganti gambar kita jadi gini yang tuh. Kasih Jeremy Santoso. Apa gini aja deh. Namanya diubah aja. Nah, itu. Oke. User bio-nya apa? Noren Ipkish. Nah, kalau aku cuma lihat iklan doang. Oke. Saya execute. Nah, oke ya, update. Nah, kalau misalkan kita ambil lagi, execute lagi di sini, berarti harusnya nggak berubah. Tuh, juga berubah ya guys ya. Itu kurang lebihnya. Nah, di sini untuk apa? Ini untuk skemanya nih. Kayak misalkan login harus punya skemanya ini. Emailnya apa? String. Passwordnya apa? String juga. Ini ada example-nya. Jadi kita harus bikin skema itu. Untuk si ininya. Kakak-kakaknya masing-masing tetap harus bikin skema. Baik itu yang berupa method get, look, ataupun post. Itu mau ikut input, mau ataupun parameter, mau ataupun cuma nampilin doang, tetap harus yang namanya agak parameter. Itu. Agak skemanya, sorry. Tetap harus agak skemanya. Itu guys, kurang lebihnya. Skema-skema mereka. Ini untuk mempraktekkan di sini. Jadi kita endpoint-nya di sini. Setiap kali dia mau mengakses, kita akses endpoint di sini kok. Itu guys. API box saja udah. Itu guys. Ini otomatis keluar ya tampilan ini. Kan nggak sekali lagi, emang kita langsung keluar aja guys swaggernya sendiri.
Itu aku package lah intinya. Ini buat casting aja sebenarnya, kayak casting Postman, itu mirip. Jadi nggak usah di Postman lagi ribet, itu langsung di sini aja selesai masalah. Nah, itu untuk di bagian tampilan. Untuk bagian coding ntar beda lagi. Oke guys, ini untuk codingannya. Kurang lebihnya begini. Kita deskripsi dulu buat ini, nggak usah dipeduliin dulu lah ya. File ini apa ya? Ini nggak perlu nih kayak file. Nah, kita deskripsiin dulu untuk si apa nih? Si Swagger-nya. Nah, kita buku 2 Swagger dokumentasinya sama kita install di Express-nya. Ya, jangan lupa juga, kita juga buku beberapa dependensi, misalnya setiap kali kalian install untuk si TypeScript, jangan pernah lupa install types-nya. Oh, types Swagger, types apa, ini harus diinstal. Kenapa? Ntar bawel si TypeScript-nya itu. Ini harus diinstal type-nya. Nah, ini juga kita impor dua dependensi ini, maka dari itu kita bisa panggil gimana di bagian bawah nih, di bagian sini. Apa sih yang kita panggil? Oh, kita mau panggil, oh bukan nih. Ini apa? Wait, nah ini dia, di optionnya ya, option Swagger Doc, Swagger UI, coba aku lihat dulu. Nah ini dia. Nah, Swagger-nya nih, kita panggil ini Swagger Doc-nya, isinya apa optionnya? Optionnya ini isinya. Oh, dipisah optionnya. Itu, jadi nggak gabung sama callback, jadi biar nggak pusing. Itu guys, option. Ini juga kita bisa pinggain ya, berarti option ini ya. Kita bisa pinggain jadi satu file sendiri. Jadi optionnya kita pinggain jadi ke utility. Nantilah. Terus ini apa lagi? Kita punya yang namanya Swagger UI. Ini tuh, Swagger spec, Swagger UI. Itu guys. Nah, jadi ini bisa kita pinggain aja ke utility sendiri, namanya Swagger .ps. Nah, itu Swagger config lah ya. Kita ambil, nah, jadi ini enak nih. Tinggal kita ambil, masukin sini, nah, kita ekspor. Ngapain? Nah, ini ngapain nih? URL-nya minta dia. Dia minta URL dari mana nih? Dari sini ya. Nah, ini dia. Proses ke env. Nah, ini dia. Harusnya aman. Resolve. Dia minta apa lagi? Dia minta si pack-nya resolve. Nah, ini dia. Dia minta pack resolve. Nah, oke. Udah aku turutin. Itu dia. Oke ya. Ini untuk env perlu juga nggak? Untuk env config. Terus ngapain? Kan env, proses env base URL. Doc env config kau. Nah ini dia, doc env. Kita harus panggil dulu doc env-nya. Oh, baru mau ya. Itu guys. Sekinya. Oke, itu udah bisa di ini kan tinggal ke ekspor si cons-nya, option kita bisa ekspor impor juga si Swagger, jadi kita buku Swagger sama kita buku optionnya, utility Swagger, tarik ke atas saja. Nah ini dia, ini optionnya guys, Swagger. Nah gitu guys, sekinya. Oh, jadi kita tinggal deskripsi ini aja, Swagger spec pakai option dari atas ini, dari Swagger ini, itu lebih mudah. Nah di dalam sini
Sebentar guys, aku nyalain baterai dulu. Habis baterainya. Oke. Nah, di option ini isinya apa aja sih? Isinya kita bisa lihat kita buku URL, terus kita buku definisinya, Open API berapa. Nih, infonya apa? Kita punya circle API buat sosial media, aku deskripsinya apa, versinya berapa, servernya kita bukunya apa, URL tuh. URL kita localhost bla 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 bla, deskripsinya local server. Nah, API resolve ini pakai yang pet ini. Kenapa harus pakai pet buat ngasih resolve URL apa petnya itu? Karena ya balik lagi, ini kan makanya co-working directory supaya dia pas dipindahin nggak mencar-mencar lah si petnya ini, itulah itunya. Tuh, resolve bla 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 ya ini co-working directory. SRC bla bla itulah intinya. Nah, jadi dia ngebacanya di rooks-nya. Semua file di rooks dia baca. Jadi kalau misalkan kita pindahin file config-nya dari root dia nggak membaca itu. Contoh di bagian sini di rooks-nya berarti. Tuh. Nah, di rooks-nya ya kita bisa lihat nih isinya gini yang nih kayak semacam komentar, tapi ini bukan komentar ternyata. Itu semacam kayak codingan. Aku kira selama ini yang iklan cuma komentar doang gitu. Ternyata nggak juga. Oke, setelah kita udah selesai, nah kita bisa lihat lagi. Kayak biasa ya, kita impor bla 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 itu. Nah, di sini kita bisa deskripsiin apa nih? Kita buku skema. Deskripsi skemanya di sini. Itu guys, kita buku deskripsi skemanya di sini. Nah, ini skemanya. Skemanya di sini. Panjang tuh skemanya. Ini buat apa skema? Misalnya, kayak misalkan di launching. Aku launching. Nah, ini harusnya nggak nyatu ya dalam satu file ya, harusnya dipisah juga biar rapi. Cuma aku belum tahu cara misahnya, ya udah. Untuk sementara aku digabung dulu aja, jadi nggak pusing. Nah, ini potong API ini kita bisa tarik sini. Nah, ini untuk login, misalnya kita logingnya agak apa, metodenya post. Ini summary. Nah, ini nah ini dia skemanya di sini. Kalau skema buat post ya tentu aja skema buat input. Tapi kalau skema buat get udah pasti ya kita skemanya beda lagi gunanya. Skemanya itu buat apa? Buat tampilan ininya, tampilan kakaknya, kembalian kakaknya gitu. Contoh, ini method get nih. API, visa-ku, verify, get-nya apa, summary-nya apa, get verify. Nah, ini Kak langsung bandingin aja ya. Ini, jadi lebih enak. Kak bisa nyalain juga. Terus Kak bisa ini. Nah, ini Kak kecilin. Terus Kak juga bisa tarik kemari. Kecilan lagi. Area ini kita bisa pinggahin dulu. Nah, ini kita pindahin ke samping, pindahin ke sini. Kita bisa pindahin ke samping, kecilan kita guys. Nah, ini. Masih kecilan guys. Oh, salah. Nah, ini. Lagi ini. Terus ini juga yang paling penting browsernya kecilin sih. Kita nggak perlu browser besar-besar di sini. Nah, gini aja kali ya. Ini bisa kita bisa samping lagi di sini. Kita bisa sikap pengaruh. Nah, ini. Nah, ini aja lah. Oke, ini. Gampang kelihatan semua ya. Terus ini juga kecilan. Kita bisa tambahin lagi kurangnya. Kelihatan semua guys. Wah, kelihatan. Ini, nah gini. Kalau bisa aku 90, harusnya kelihatan lah. Nah, ini contohnya buat bagian get nih. Buat bagian get kan verify nih getnya. Aku bisa besarin lagi deh. Tuh. Lihat kan? Oke. Nah, misalnya
Ini buat bagian verify. Verify mana verify? Nah ini verify. Verify kita bisa lihat nih sesuai semua. API bisa ku verify. Get-nya apa? Summary-nya get verify ku. Verify. This is endpoint in description-nya ku. Disk logging. Terus nge-catch-nya apa? Catch-nya buat user ku. Ini user. Jadi dia masuk ke dalam sini. Responnya apa? Ini responnya oke. Ini aku juga masih belum tahu kenapa. Terus kontennya apa? Misalnya kalau dia berhasil, kontennya yang keluar ini application JSON. Application JSON skemanya apa? Nah ini skemanya. Skemanya objek, properties, tuh. Tipenya objek, apa nih skema ini? Jadi bacanya gini. Objek dari luar dulu, habis itu properties, statusnya apa? Statusnya string. Message-nya apa? String. Gakanya apa? Gakanya objek. Tipenya objek. Ini kok jadi string ya? Gakanya objek. Gak tipenya objek nih. Objek ini. Ah iya benar. Ini kan gak tipenya objek. Nah isinya apa? Isinya string ID. Nah ref-nya. Ref ininya. Tipenya objek. Isi dalamnya string gitu. Kita bisa lihat di bagian sini. Objek string. Nah ini harusnya item ya. Itemnya. Item. Objeknya gitu harusnya. Salah nulis aku. Nggak boleh langsung harusnya. Nah ini. Jadi item dulu. Ngapa ini? Jadi item dulu. Baru href-nya apa? Itu verify payload coba ya. Harusnya sih berhasil. Kita buang. Coba ganti lagi. Keluar nah ya. Verify. Oh nggak keluar. Berarti ya harus itemnya buang berarti. Ini nggak masuk item. Jadi item itu anaknya lagi. Misalnya kayak agak array of object. Kita baru pakai item gitu. Itu guys kalau lebihnya. Nah oke. Berarti ini normal lagi harusnya. Si verify mana? Verify. Oh hilang verify-nya. Verify-nya hilang ya. Salah nge-setting juga. Nah ini. Harusnya muncul lagi verify. Nah ini dia. Oke masuk. Berarti kita nggak boleh pakai item berarti ya. Untuk data objek doang. Tapi kalau array of object pakai item. Sama ya. Kita bisa hit. Try up. Execute. Nah, hasilnya sama ya. Sama kayak skemanya. Itu guys. Untuk apa lagi? Misalnya untuk makeup apa lagi? Enggak get juga. Kalau killing aja. Untuk methodnya post. Postnya di lodging dulu aja ya. Jangan deh, kita makeupnya di register aja. Nah ini register. Nah kalau kita lihat lagi skemanya, skema block verify. Agak di sini ya. Ini kan bagian skema nih. Komponen skema bla 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 masuk ke si verify. Nah ini tipenya objek, propertinya apa? Ada ID, tipenya string, gimana? ID, tipenya string tuh. Ini skemanya, skema dalam sini maksudnya di dalam item ini, di dalam anaknya gitu, di dalam anaknya itu skemanya gini. Nah terus kita bisa lagi ambil di bagian mana? Di bagian register misalnya. Aku pakai CTRL F aja biar gampang. Nah di bagian register ini apa sih yang butuh dibukuin di register ini? Karena ini baru yang namanya application JSON, belum lipat data. Itu beda lagi. Di register kita butuh yang namanya post summary-nya register tuh, sama cara bacanya gitu. Register. Habis itu apalagi is endpoint create for new user. Description-nya. Description-nya. Apalagi tag-nya buat punya user. Apalagi request bagi. Nah, kita butuh request bagi. Request baginya apa? Kita kayak nah, ini request baginya ini. Require-nya tuh harus diisi semua.
harus gizi lah pokoknya, harus ada isinya, meskipun bukan gizi semua harus ada isinya pokoknya. Nah, kontennya aplikasi JSON, skemanya apa? Nah, skemanya ini nih, register, payload, register. Kita cari lagi register. Nah, nah ini dia. Register payload nih, tipenya apa? Full name, tipenya string. Ya ini full name, tipenya string, example-nya user email. Kalau misalnya dia udah agak ininya, udah agak example, yang muncul example bukan si tipe gagaknya lagi guys. Ini juga example-nya langsung, ini juga example-nya langsung itu. Kalau lebihnya gitu lah guys. Oke. Terus apa lagi? Deskripsinya kita butuh, kita butuh yang namanya responnya oke, description oke. Responnya apa aja sih? Oh ya udah, kita karena cuma register kan kita nggak ngembalin objek apa-apa. Kita nggak ngembalin apalah, datanya nggak kita kembaliin. Kita cuma butuh message-nya doang. Ya udah ini message-nya aja yang kita kembaliin sama statusnya itu. Status message selesai itu. Jadi ini skemanya cuma buat request body itu, request body ini. Kayak apa aja langsung. Tuh. User example itu. Misalnya kita bikin baru aja. Kita buku siapa nih user barunya? Misalnya kita buku si ya kali aja tuh barusan. Kita buku lagi siapa ya? Aku lupa. Ya Bobby misalnya gitu. Tiba-tiba aja juga nama Indonesia lagi. Bobby. Nah, itulah. Passwordnya sama guys semua. Execute. Tuh. Error kenapa? Ika sedang login gitu. Ika lagi login. Ini error jadinya. Ika harus log up dulu baru bisa ngakses gitu guys. Kurang lebihnya. Jadi nggak bisa ya. Ika harus log up dulu. Tapi aku males. Nah gini. Jadi si skemanya sendiri. Skemanya mana? Skemanya ya buat si request baginya. Bukan buat si respon gitu. Kan dia skemanya juga kayak namanya require gitu. Nah itu aja sih paling. Nah ini untuk post, terus untuk hook gimana? Nah ini hook ada dua. Hook yang di sini post reset password, langsung aja reset. Di sini ini kayak tadi aja kayak biasanya ada summary-nya, post reset, endpoint-nya apa, reset user password bla 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 itu, tag-nya user, parameternya. Nah ini kita punya parameter di sini. Parameternya ID. Jika mau reset berdasarkan ID yang mana itu. Sama aja kayak get by ID, kita juga buku parameter itu. Kita tinggal copy paste aja dari get by ID, parameternya sama. Cuma bedanya kalau misalkan kita pakai parameter di sini, di get users ya, users. Nah, di user di sini user kan kita buku parameter, bukan parameter namanya itu penyaka si kan bukan usernya, users get user ya benar namanya itu name sama sih parameter juga, cuma dia sistemnya kayak semacam query, tapi tetap ditulis parameter di sini ya, parameter terus name-nya apa ID. Kalau sebelumnya kan parameternya ID, kalau ini parameternya name-nya berdasarkan apa ID gitu. Baik, name-nya ID user. Oh sorry guys, ini blok yang bawah. Ini yang blok yang bawah, yang atas yang ini. Nah, sorry. Ini yang atas nih. WK-nya ini dia pakai query, bukan pakai parameter. Ininya query, bukan pakai ID. Kalau sebelumnya kan pakai ID, ini nya pakai query. Kalau ini kan nya pakai tag, sorry. Ini pakai tag nya kalau yang get by ID. By ID, nya pakai tag. Tapi kalau misalnya yang get by all, text all itu, nya ini parameter nya pakai query. Name-nya search. Kalau yang satu lagi pakainya ID. Itu name-nya ID. Itu guys. Kurang lebihnya. Ya sistemnya simpel aja. Kayak gini.
bagian user by ID. Pakai parameternya ID. Tapi kalau misalkan user semua, all users, parameternya search, string pakainya query itu guys. Simple itu sih sebenarnya. Untuk Swagger nggak kalau rumit itu. Ini kan agak yang namanya ini payloadnya, ini skema semua sebenarnya, skema aja, skema itu sih guys. Nah kalau untuk yang si Bookkeeper Gaka, BK-nya apa nih? Nah kita BK-nya di skema. Kalau di ID, nggak by ID, nggak skema sih, sorry. Nah di konkernya, sorry, BK-nya di konker. Di enggak sorry, logout. Nah register. Kalau register kan di sini kan kontennya aplikasi JSON tuh untuk ingkukannya. Nah, ini dari atas ke bawah nih, satu-satu. Nah, kalau satu lagi di bagian ID, tinggal ganti aja sih sebenarnya. Nih, update user, tinggal ganti aja. Jadi, kontennya multi-platform Gaka. Itu. Kontennya multi-platform Gaka. Nah, pakai skema yang biasa aja. Terus, kalau misalkan kamu ngirim file, nih, mana tuh? Ya, try dulu ya. Try. Ngirim file, ini kan screen. Kalau yang biasa full name screen. Kalau file, itu beda lagi. Kita bisa lihat skemanya nih. Skema update payload. Ke atas dulu. Nah, ke atas lagi. Nah, nih. Update payload skemanya. Jadi, di bagian full name, tipenya screen. Di bagian username, tipenya screen. Bio, tipenya screen. Nah, tapi di bagian photo profile, sama-sama screen. Ternyata, tuh, sama-sama screen, tapi formatnya binary. Tuh, kenapa formatnya binary? Ya, dia nerima apa, ayo? Dia nerima itu si apa namanya? Si base 64. Jadi base 64 kan isinya berupa binary. Nah, dia ngebaca string binary-nya berdasarkan yang kirimin oleh inputan base 64 itu. Nah, nanti dari base 64 kirimnya misah tuh di backend, yang satu jadi file name, yang satu lagi jadi file buffer gitu. File buffer itu apa? Ya itu yang dari base 64 itu guys. Tuh. File buffer itu buat nyimpen filenya ke dalam storage langsung. Nah, yang disimpan di database itu file name-nya. Jadi nggak file name-nya tinggal manggil si storage-nya doang. Tuh. Simpelnya sih gitu aja sih guys. Kurang lebihnya. Nah, itu aja sih untuk Swagger. Misalnya tinggal beberapa ruknya ini kalau bisa sih dipisah ya. Soalnya di contoh yang si kakaknya ini dipisah guys. Kalau tadi kan kita lihat Velika ambul-ambul gue jadi satu gue. Kalau di sini dia dipisah, tapi dia makanya Swagger YAML apa ya? YAML gitu. Dia dipisah guys. Ke SRC sendiri, terus dia agak semacam Swagger sendiri sini. Konfigurasi Swaggernya. Tuh. Ini buat apa tuh juga baru ngerti bisa dipisah ini. Tuh, bisa sama dia. Tuh, bisa. Jadi kayak sama aja kayak sebelumnya. Ini buat title-nya apa nih? Versinya. Nah, guys. Wait a minute. Nah, ini. Ini apa nih deskripsinya? Kayak biasa aja tuh. Oh, properties-nya apa, name-nya apa, nah, text-nya apa, description-nya apa, nah udah selesai. Nah, baru kita masuknya ke pack nih. Pack-nya apa? Ada user. Nah, gini, temanya baru di sini. Terus pack-nya apa lagi? Nah, ini pack, terus ini bagian post-nya ya. Post-nya apa? Respon.
nih. Oh, tuh, rapi banget loh, rapi banget tuh. Jadi lebih rapi guys, nggak berantakan kayak punya aku. Ini file confidence semua, baik ini berupa deskripsinya, aplikasinya apa, terus sampai semua endpointnya di sini semua. Tuh. Jadi kalau di bagian si SRC, kalau kita perhatiin, terus di bagian user ini, udah bersih. Tuh. Semua info, semua si controller ini disakuin sama dia, controller sama si ikunya, bukannya disakuin. Jadi di bagian logsnya rapi, nggak ada perangkatan kayak kita punya, nggak ada. Gitu guys, rapi semua itu jadinya. Ini perlu dipelajarin sih ke depannya biar rapi ini gimana caranya. Cuma untuk sekarang ya nggak dulu lah. Aku masih mau jelasin soal si regis